Indonesia Manado, kelas A4 semester 1, jurusan keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Nurse Fadia Tampilang, Escape MKes. Dan video kali ini saya akan membawakan materi tentang penyakit diabetes atau kencing manis. Diabetes mellitus. Bagaimana tubuh memproses makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi yang diperlukan bagi sel tubuh? Dan bagaimana gangguan metabolisme yang terjadi jika seseorang mengalami diabetes? Pada kondisi normal, ketika kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, maka makanan tersebut diuraikan melalui sistem metabolisme menjadi glukosa. Kita memerlukan glukosa dari makanan karena glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Melalui sistem metabolisme, karbohidrat yang bersumber dari umbi-umbian, makanan manis, susu, serta buah-buahan akan terurai menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian masuk dalam aliran darah, lalu tubuh mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa. Sebagai respon kondisi tersebut, pankreas mulai menghasilkan hormon yang disebut insulin. Insulin berperan merubah glukosa menjadi sumber energi. Insulin bertugas mengedarkan glukosa ke seluruh sel tubuh yang memerlukan. Untuk mempermudah memahami kerja insulin dan peredaran glukosa, kita perhatikan mekanisme tersebut pada sel otot. Insulin bertindak seperti kunci yang membuka pintu agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Dengan cara ini, kadar glukosa dalam darah mulai turun. Glukosa akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan yang dapat digunakan kapanpun tubuh memerlukan. Pada saat glukosa darah kembali meningkat, maka pankreas akan kembali memproduksi insulin tambahan. Insulin mengedarkan glukosa ke dalam aliran darah menuju sel otot, membuka pintu dan memasukkan glukosa ke dalam sel. Maka tubuh dapat berfungsi dengan baik ketika glukosa darah berada pada tingkat optimum. Apabila kadar glukosa meningkat, tubuh akan mengendalikannya menjadi normal melalui mekanisme penyeimbangan kadar glukosa dan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dan liver. Pada orang normal, mekanisme ini terus berjalan dengan baik setiap kita mengonsumsi makanan. Tetapi bagi mereka yang mengalami diabetes, mekanisme ini tidak berjalan dengan semestinya. Diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1, tubuh kekurangan atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Terjadinya diabetes mellitus tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Diabetes tipe 1 diderita sekitar 15% dari keseluruhan kasus diabetes dan paling sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Ketika penderita diabetes tipe 1 mengonsumsi makanan, karbohidrat yang terkandung dalam makanan akan diuraikan menjadi glukosa. Glukosa tersebut bergerak ke aliran darah. Pada tubuh normal akan dihasilkan insulin untuk memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Tetapi pada penderita diabetes tipe 1 tidak ada insulin yang dihasilkan sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Hal ini akan mengakibatkan kadar glukosa dalam tubuh semakin meningkat. Tubuh berusaha untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosa melalui ginjal. Itulah sebabnya orang yang mengalami diabetes tipe 1 sering buang air kecil. Sering dengan pengeluaran glukosa oleh ginjal, air pun banyak keluar dari tubuh yang mengakibatkan rasa haus bagi penderita.
Urin mengandung banyak glukosa mengakibatkan pertumpukannya bakteri. Bakteri ini menimbulkan gatal-gatal dan jamur pada bagian genital. Karena kadar glukosa pada darah meningkat, jika terjadi luka maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka yang dapat mengakibatkan lambatnya penyembuhan luka. Glukosa juga akan menumpuk pada lensa depan mata yang akan mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan menjadi kabur atau buram. Karena glukosa tidak berubah menjadi energi, penderita diabetes akan merasa cepat letih dan kesulitan untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, tubuh terus memerlukan sumber energi. Tubuh mulai menguraikan cadangan lemak untuk menghasilkan energi yang pada akhirnya dapat berujung pada turunnya berat badan. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ditemukan pada sekitar 85% jumlah penderita diabetes. Umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Diabetes tipe 2 agak lebih kompleks dibandingkan tipe 1 karena banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya. Diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Orang yang memiliki kelebihan berat badan umumnya memiliki kadar lemak tinggi. Kondisi ini dapat menghambat fungsi insulin. Tetapi dapat juga terjadi pada orang dengan berat badan yang normal. Pada diabetes tipe 2, karbohidrat yang terkandung dalam makanan diuraikan menjadi glukosa dalam sistem pencernaan sebagaimana semestinya. Glukosa tersebut bergerak di dalam aliran darah. Pankreas mulai menghasilkan insulin yang bergerak bersama glukosa melalui aliran darah untuk dialirkan ke seluruh sel tubuh yang memerlukan glukosa untuk energi. Tetapi glukosa tidak selalu dapat masuk ke dalam sel karena lubang kunci pada pintu sel telah dipenuhi dengan lapisan lemak. Insulin tidak dapat melakukan fungsinya untuk membuka pintu sel dengan baik yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Sebagai respon dari kejadian ini, pankreas akan menghasilkan lebih banyak insulin mengakibatkan meningkatnya kadar glukosa dan juga meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Pada akhirnya, pankreas tidak dapat mengimbangi kadar glukosa dalam tubuh yang mengakibatkan rusaknya sel pada pankreas. Sehingga terjadilah diabetes dengan gejala pandangan kabur, haus, cepat letih, berat, badan menurun, sering buang air kecil, luka sembuh lama, gatal, dan jamur pada bagian genital. Pengobatan diabetes mellitus. Diabetes tipe 2 dapat diatasi melalui beberapa cara. Sebagai tahap awal dapat dilakukan perubahan pola makan dengan diet yang sehat dan kalori seimbang, aktivitas fisik secara rutin dan teratur untuk menurunkan berat badan sehingga mencapai berat badan normal. Pada kondisi lanjut, penderita diabetes akhirnya memerlukan pengobatan yang tepat.